wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Vina Zarotunaza dan saya Marata Salida dan saya Puja Vita Maharani. Baik, kami di sini akan menjelaskan mengenai bagaimana penerapan tahapan Double Diamond pada aplikasi yang kita buat, yaitu aplikasi masak-masak. Yuk kita simak. Baik, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi masak-masak yang telah kita buat. Aplikasi masak-masak ini adalah aplikasi yang menyediakan berbagai jenis resep masakan dari masakan lokal hingga internasional. Aplikasi masak-masak ini juga menyediakan berbagai fitur yang menarik, mudah dijangkau, dan juga sebagai pusat referensi yang cukup lengkap bagi para penggunanya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan Double Diamond pada aplikasi masak-masak. Tahapan Double Diamond terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada Discover, yang kedua ada Define, yang ketiga ada Design, dan yang keempat ada Deliver. Pada studi kasus ini, kita mengidentifikasi masalah individu saat memasak, seperti kesulitan mencocokkan bahan dan bumbu, serta tantangan menemukan resep yang cocok sehingga menjamin keberhasilan dari resep tersebut. Oke, selanjutnya adalah tahap Define, di mana tahap Define ini merupakan tahap kedua dari metode Double Diamond yang bertujuan untuk menganalisis informasi dari tahap Discover dan kebutuhan pengguna. Pada pengembangan aplikasi ini, kita akan menentukan sasaran, tujuan, dan juga fitur-fitur yang ada dalam aplikasi masak-masak. Yang pertama adalah tujuan dibuatnya aplikasi ini. Tujuannya adalah untuk memudahkan pencarian, memberikan informasi, dan juga memberikan rekomendasi. Sasaran dari aplikasi ini diantaranya ada ibu rumah tangga, pelajar, pencinta kuliner, dan juga orang-orang yang ingin belajar memasak. Sedangkan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi ini diantaranya ada daftar resep, pencarian berdasarkan bahan, rekomendasi, penambahan resep, tampilan video, menu populer, dan juga favorit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap desain pada aplikasi masak-masak yang kami buat. Sebelumnya, apa sih itu tahap desain? Tahap desain pada metode Double Diamond adalah tahap di mana solusi yang telah didefinisikan di tahap sebelumnya mulai dirancang dan dikembangkan. Pada tahap ini, desainer akan menggunakan berbagai metode dan teknik untuk menghasilkan solusi yang kreatif dan inovatif, namun tetap memenuhi kebutuhan pengguna. Tampilan wireframe pada aplikasi masak-masak yang kami buat terdapat halaman login, halaman registrasi, halaman beranda, halaman kategori, halaman akun, halaman tambah resep, halaman favorit, halaman pencarian, halaman resep, halaman tampilan video, dan halaman berbagi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap deliver pada pengembangan aplikasi masak-masak. Jadi pada tahap deliver ini, dia mencakup desain, pengembangan, dan pengujian aplikasi untuk memastikan kualitasnya. Tujuan utamanya itu memberikan informasi, memudahkan pencarian, memberikan rekomendasi, dan menciptakan pengalaman yang interaktif. Sasaran aplikasi ini mencakup ibu rumah tangga, pelajar, pecinta kuliner, dan orang yang ingin belajar memasak dengan resep yang lengkap. Tahap ini menandai akhir dari siklus pengembangan proyek yang kami buat. Ini adalah tampilan keseluruhan pada mockup. Nah, pada halaman login ini, jika user atau pengguna sudah memiliki akun, dia tinggal memasukkan email dan passwordnya agar dapat masuk pada menu beranda. Namun jika dia belum memiliki akun, maka dia harus mendaftarkannya terlebih dahulu, di mana pada tampilan daftar ini terdapat data-data yang harus diisi, yaitu nama depan, nama belakang, email, dan password. Nah, jika pengguna sudah mendaftarkan dan mengisi semua datanya dengan lengkap, dia akan diarahkan lagi ke menu login. Jadi dia akan memasukkan email dan passwordnya.
agar bisa masuk ke menu beranda. Nah, dalam menu beranda ini dia terdapat beberapa fitur. Jadi ada fitur kategori dan juga populer. Nah, di fitur populer ini dia bisa tahu apa saja masakan yang sedang populer saat ini. Lalu pada halaman kategori, jika pengguna ingin mencari, misalkan dia ingin mencari mengenai makanan berat atau makanan untuk sarapan, makanan untuk diet, dia bisa mencarinya di halaman kategori. Dalam halaman akun itu menampilkan beberapa data dari pengguna, di mana itu data-data seperti namanya, nama panjang, nama panggilan, email, terus alamatnya, dan nomor teleponnya. Lalu pada halaman tambah resep ini untuk menambahkan resep dari sang pengguna. Jadi pengguna itu tidak hanya bisa melihat resep-resep yang ditampilkan, tapi juga dia bisa mengirim atau men-share resep yang dia punya agar bisa dilihat oleh pengguna lain. Lalu ada halaman favorit. Nah, pada halaman favorit ini itu halaman dari pengguna itu menambahkan resep yang dia sukai. Fungsinya itu biar kayak dia nggak hilang gitu. Resep ini tuh nggak hilang. Makanya misalkan pengguna menyukai suatu resep, nah itu bisa dia masukkan ke halaman favorit. Lalu ada juga icon pencarian. Pencarian itu untuk mencari resep-resep apa yang dia inginkan atau dia butuhkan. Lalu pada halaman resep itu terdapat tampilan foto resepnya, foto makanannya, video langkah-langkah pembuatan makanannya, lalu bahan-bahan makanannya, dan langkah-langkah cara pembuatan makanannya. Jika pengguna mengklik button dalam video itu, dia akan masuk ke tampilan video. Jadi kayak tampilan videonya itu bisa dilihat lebih besar gitu. Terus di situ ada icon berbagi. Nah, icon berbagi itu bisa pengguna gunakan untuk membagi resepnya ke orang. Jadi bisa dia bagi lewat WA, lewat Instagram, email, dan yang lainnya. Baik, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa aplikasi masak-masak ini telah membuktikan sebagai alat yang sangat berguna bagi para pencinta masakan dalam merencanakan, memasak, dan mengeksplorasi berbagai hidangan. Dengan menyajikan resep-resep yang beragam, fitur interaktif, dan panduan visual, aplikasi ini berhasil mempermudah pengguna dalam menghadirkan hidangan lezat di meja makan mereka. Meskipun telah memberikan manfaat yang signifikan, terdapat beberapa aspek yang bisa ditingkatkan agar aplikasi ini dapat memberikan pengalaman yang lebih baik lagi bagi para penggunanya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. See you in the next video.